dulu dong Bu. Wah luar biasa ya ini pasangan ini. Jadi pasangan yang bukan hanya ada menemani di saat senang tapi juga di saat susah. Waduh ini Masya Allah. Nah langsung nih hari ini kita kedatangan pasangan inspiratif yaitu Kak Riri dan juga Mas Yasir. Boleh langsung silakan ke tengah-tengah panggung. Assalamualaikum, sehat Mas Yasir? Kak Riri sehat ya? Waduh Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah mau datang ke Islam Itu Indah. Kita benar-benar apa ya terinspirasi dari kisahnya. Saya juga suka nonton gitu ya videonya. Wah ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Tapi maaf nih, aku pengen nanya dulu boleh ya? Ngobrol-ngobrol sebentar boleh. ya. Mas Yasir dulu nih, Mas Yasir. Mohon maaf nih kalau boleh tahu sebenarnya udah berapa tahun sih sakit ginjal ini terus juga gimana sih perasaan pertama kali waktu denger divonis gitu kata dokter ini sakitnya ginjal harus cuci darah gitu gimana? Sakitnya baru mau 9 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. 9 tahun baru ya luar biasa. Masih bisa Iya. senyum lagi. Baru 9 Ini tahun. keren ya. Terus gimana? Pertama kali itu kata dokter itu misalnya sebabnya apa gitu kenapa bisa menjadi seperti itu? Kata dokter disebabkan dari hipertensi yang tidak Hipertensi. terkontrol ya. Oh apakah dari konsumsi makanan juga gitu apa Sebenarnya sesuatu? kalau dari makanan minuman, Minuman? aku nggak yang aneh-aneh sih ya. Oh iya? Normal-normal aja gitu. Enggak yang suka minum manis gitu atau Enggak kurang minum juga. air putih enggak gitu? Enggak juga. Oh, Ya, jadi benar-benar dari hipertensi. hipertensi. Maaf usia berapa sekarang Mas Yasir? Sekarang 31. Allahu Akbar. Kita seumuran sebenarnya. Awet muda banget. Iya ya kayak Kayak 30. beda setahun. Terus gimana perasaannya nih saat dokter memvonis bahwa Mas Yasir nih harus cuci darah dan terkena ginjal gitu? Pasti sedih ya, awalnya sedih. Iya, pasti Bahkan ada di tahap yang kayak belum menerima tadinya Iya, iya. belum menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada aku. Iya. Tapi semakin berjalannya waktu Allah memperlihatkan ke aku kalau ternyata banyak di luar sana hamba-hamba di luar sana yang ujian itu lebih berat ternyata dibanding aku gitu. Waduh masih tepuk tangan dulu dong Bu. Ini di saat dikasih ujian tapi Iya. di satu sisi masih bisa melihat Itu bersyukur. yang namanya bersyukur ketika diuji. Bukan melihat ke atas tapi melihat yang di bawah kita. Betul, Benar betul, itu. betul. Wah luar biasa Mas Yasir. Jadi sampai saat hari ini masih tetap bersyukur dengan kondisi ini ya. Ya. Masya Allah, baik terima kasih. Nah sekarang saya mau nanya sama Kak Riri kali ya. Mungkin berarti di bawah umurnya, di bawahnya Mas Yasir atau seumuran? 31 juga? Beda setahun 30 Beda tahun. setahun, oke kalau gitu. Aku nanya ke Kak Riri, waktu pertama kali nih dengar bahwa suaminya sakit ginjal itu gimana perasaannya pertama? Sudah pasti sedih ya untuk perasaan sudah pasti sedih, hancur. Tapi masih nggak percaya juga kayak karena kita juga baru dengar penyakit ini. Biasa dengar di sinetron ternyata ada juga di dunia Biasa nyata. dengar di sinetron. Iya, jadi tidak tahu Iya, betul. arah, kehilangan arah, tidak tahu harus apa, tidak Iya. tahu nanti kedepannya seperti apa. Ya di awal-awal hancur, sehancur-hancurnya sih. Masya Allah. Apalagi kita kan baru setahun menikah saat itu. Oh, setahun Pas menikah dapat divonis. kabar itu. Iya. Baik, baik, baik. Terus kalau boleh tahu nih apa sih yang membuat karir itu sampai sekarang gitu tegar gitu ya menemani hampir berapa mohon maaf 900 kali cuci darah? Menikahnya 10 tahun, cuci darahnya sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Iya. Apa sih yang membuat bisa tegar gitu menjalani hari-harinya tetap dengan senyuman gitu. Aku lihat tuh video-videonya. Apa sih? Ada proses untuk sampai di hari Ada ini. proses. Nah kalau boleh tahu sedikit aja gambaran apa sih tahapan-tahapannya gitu. Itu dia tadi suami juga selalu mengajak untuk selalu belajar untuk bersyukur, Wah Masya Allah. berhusnuzon sama Allah. Jadi alhamdulillah maksudnya tidak berat dengan suami yang selalu mengajarkan untuk syukur dan husnuzon itu. Jadi semakin lama semakin ringan lah dijalanin insya Allah. Oh jadi ini memang, nah ini yang dinamakan support system gitu ya. Dua-duanya saling support, Mas Yasirnya juga kasih penjelasan gitu ya sama istri bahwa mungkin ini tuh ujian dari Allah tapi bisa mengangkat derajat juga, menggugurkan Iya. dosa gitu ya. Masya Allah. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih banyak banget yang pengen aku tanyain. Tapi sekarang boleh silakan duduk dulu. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah luar biasa ya.
Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang selanjutnya saya mau ngobrol dulu sama Habib Muhammad Syahab nih. Habib izin bertanya nih Bib. Siap, gimana? Bib, katanya kan Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya gitu ya Bib. Tapi mohon maaf Bib, ada juga nih curhatan baik itu teman, saudara gitu ya. Aku dengar tuh. Teman atau Mikdad nih? Ya sekalian curcol deh Bib gitu ya. Siap. Ada juga gitu orang-orang yang saya lihat gitu, ini kayaknya nih ujian Allah ini di luar kemampuannya karena benar-benar dia tuh sampai nggak punya uang, nggak bisa makan, nggak bisa bayar utang misalnya. Itu gimana? Itu kan di luar kemampuannya, Bib. Ya, Baik. boleh Maulana langsung dijawab aja silakan Habib. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad, Ridi sama Yasir. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ditanyakan manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu di luar kemampuan, itu tidak ada sebenarnya. Semua orang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mampu menahan ujian tersebut. Masalahnya dia sabar atau tidak. Seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang tersebut di luar kemampuannya. Ada seorang imam itu bertanya kepada murid-muridnya, kapan manusia itu terlepas daripada masalah? Maka ada yang nanya, oh saya kalau jadi orang kaya tidak punya masalah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, orang kaya punya masalah nggak? Ini muka masalah semua nih. Ya. Sekarang orang miskin punya masalah nggak? Ada lagi yang bilang kalau begitu saya mati saja. Saya mau tanya, orang mati ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Ada. Pertanyaan munkar wa nakir artinya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi kalau ditanyakan ujian Allah Subhanahu wa taala, dari manusia lahir itu dia sudah ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Ketika ditanyakan sampai kapan manusia itu terlepas daripada masalah, maka imam itu mengatakan kalau sudah keputusan orang tersebut masuk syurga, kelar masalah. Waduh. Jadi nggak ada sebenarnya, oh saya ini diuji di luar kemar. Bukan, Iya. dia tidak sabar. Tidak sabar dan mungkin Lihat ilmunya masih diri kurang. sama Yasir, artinya dengan ujian tersebut sabar. Sabar. Nggak menggerutu. Walaupun kadang mungkin ya ada titik jenuh misalnya, itu namanya manusiawi. Iya, tadi juga Kak Riri katanya berproses dulu Ustaz. Berproses Nah, itu dia. itu. Kitanya mau sabar atau enggak, itu aja ya. Baik. betul. Baik, terima kasih Habib. Masya Allah, boleh silakan duduk kembali. Iya, gimana? Ada yang sudah 6 tahun nggak nikah-nikah Wah, sabar. itu sabar juga ya. Hebat. Hati-hati ada yang kesindir, Bib. Baik, Masya Allah jamaah. Alhamdulillah nih, tadi kita udah dapat pencerahan dari Habib Muhammad Syahab. Nah selanjutnya saya mau tanya lagi nih sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin nih. Baik. Ustadz Syam, sesuai tema kita hari ini nih, jamaah yang ada di rumah juga penasaran. Kan katanya ujian itu harus dijalani dan dihadapi gitu ya. Betul. Tapi banyak nih yang udah menjalani dengan ikhlas, dengan sabar, tapi malah makin banyak ujiannya. Nah itu harus gimana? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, tapi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, bintang tamu kita, Mas Fikrat, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Allah Subhanahu wa taala memang senantiasa memotivasi kita di dalam Al-Qur'an dengan mengatakan bahwa dunia ini adalah tempatnya memang diuji. Dan ujian itu tentu saja akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hadiahnya. Sebagaimana seorang anak yang senantiasa bermain game misalnya, ataupun bukan anak, seorang dewasa yang bermain game, bermain permainan, maka dia tidak akan merasa menikmati permainan tersebut jikalau dia berada di level 1 seterusnya. Maka setelah level 1 naiklah dia ke level 2, setelah level 2 naiklah dia sampai ke level 3. Bahkan terasa membosankan jikalau setelah level 3 ternyata udah selesai permainannya. Maka subhanallah dikatakan ada orang di dunia ini kelihatan udah lolos ujiannya. Loh kok diuji lagi? Setelah lolos kok diuji lagi? Maka dijawab oleh guru kita tadi Habib Muhammad bin Syahab. Beliau katakan bahwa memang kata ulama nanti selesai, nanti game overnya, nanti finishnya adalah ketika sudah ada keputusan seseorang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka selama masih di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu akan senantiasa datang menjumpai manusia. Sebagaimana para nabinya Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalam, mereka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surah dalam Al-Qur'an menyebut nama Nabi Yusuf alaihi salam, masih kecil udah diuji dengan saudara-saudaranya, beranjak remaja diuji lagi oleh istrinya Perdana Menteri, kemudian menjadi raja diuji lagi, subhanallah. Maka tiada berhentinya ujian tersebut datang kepadanya, namun yang dilihat bukan ujiannya, yang dilihat adalah responnya menghadapi ujian tersebut. Masya Allah. Jadi lolos tidaknya seseorang ataupun mulia tidaknya bukan karena ujiannya, tapi respon dia menghadapi ujiannya. Ada kelihatan orang nggak punya masalah, ada nggak? Kelihatannya doang karena Iya. responnya. Subhanallah. Jadi kelihatan gak ada masalahnya padahal ada banyak. Kayak Ustadz Maulana saya Iya. lihat tuh tiap hari senyum Ini terus. Masya dia mukanya Allah. muka nggak ada masalah. Nggak pernah ada Padahal masalah. Banyak Juga. Baik. Siap. Baik, terima kasih guruku saja. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang kita tuh ngelihat orang nggak ada masalah padahal banyak juga. Cuma respon kita yang penting. Nah, baik. Jamaah, saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu kita nih, Mas Yasir sama Kak Riri nih. Saya mau nanya nih, ini yang bikin saya penasaran banget. Mbak Riri, Mas Yasir, ada nggak sih netizen kan mungkin saya lihat konten-kontennya banyak gitu video-videonya ya. Ada nggak sih yang nyinyir gitu? Oh ini mah cuma misalnya cari perhatian atau misalnya oh, pokoknya negatif gitu, komentar negatif ada nggak? Terus gimana nanggepinnya? Ada tapi nggak banyak. Ya. Oh ada tapi nggak banyak, keren. Terus nanggepinnya gimana kalau ada gitu? Gimana Beb kamu nanggapinnya? Kalau aku karena wanita ya pasti lebih rewel saat Kita lebih rewel.